kelompok 2. Ada di alamat kilo 17 Gambut, Kalimantan Selatan, Polisi Ketapang, Polda Kalsel. Bagaimana sih tekstur bahan gambut itu? Yang pertama kering, yang kedua rapuh, yang ketiga merongga, yang terakhir miskin unsur hara. Bagaimana lahan gambut terbentuk? 1. Tumbuhnya tumbuhan di lahan basah. Lahan gambut umumnya terbentuk di daerah yang memiliki genangan air atau rawa, di mana tumbuhan air atau tumbuhan lahan basah tumbuh subur. Yang kedua, mati dan menumpuknya sisa-sisa tumbuhan. Ketika terdekomposisi sempurna karena kurangnya oksigen di lingkungan yang tergenang air. Yang ketiga, terhambatnya dekomposisi. Kondisi anaerob atau tanpa oksigen dan faktor lingkungan lainnya menyebabkan proses dekomposisi atau pembusukan menjadi sangat lambat. Yang keempat, pembentukan lapisan gambut. Timbunan sisa-sisa tumbuhan yang tidak terdekomposisi sempurna secara bertahap membentuk lapisan gambut. Yang kelima, pendangkalan danau atau genangan air. Seiring berjalannya waktu, lapisan gambut yang semakin tebal menyebabkan pendangkalan genangan air atau danau dangkal. Yang keenam, tumbuhnya tumbuhan baru di atas lapisan gambut. Tanaman baru akan tumbuh di atas lapisan gambut yang telah terbentuk, dan siklus ini akan terus berulang hingga lapisan gambut semakin tebal. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa lahan gambut di wilayah ini pada awalnya terbentuk secara alami. Seiring waktu, lahan tersebut mengalami alih fungsi menjadi lahan pertanian yang kini dimanfaatkan sebagai sumber daya ekonomi bagi masyarakat sekitar. Menariknya, lahan ini bukan merupakan milik pribadi ataupun milik negara, melainkan dikelola dengan modal dari pihak perusahaan. Keuntungan dari hasil pertanian seperti jagung kemudian dibagi antara pemerintah dan perusahaan yang menanam. Rencananya, pada tahun depan akan dibuka sekitar 368 hektar tambahan untuk alih fungsi menjadi lahan pertanian. Diharapkan hal ini akan memberikan manfaat ekonomi lebih lanjut bagi warga sekitar. Ketika saya menanyakan kepada narasumber tentang dampak alih fungsi terhadap kemampuan lahan gambut dalam menyerap karbon, dijelaskan bahwa dasar karbon tidak mengalami penurunan. Namun demikian, aliran air di lahan tersebut berkurang karena sebagian air terserap oleh tanaman seperti jagung dan tanaman lainnya. Dalam konteks kualitas lahan, kondisi lahan gambut ini justru dinilai membaik. Jika sebelumnya hanya dimanfaatkan sebagai sumber kayu bangunan, kini lahan tersebut berubah menjadi lahan pertanian yang produktif yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Namun, lahan gambut ini tidak lepas dari permasalahan. Salah satunya adalah tingkat keasaman air tanah yang fluktuatif, kadang meningkat dan kadang menurun. Ketika air menjadi terlalu asam, maka kebutuhan karbon pun meningkat. Selain itu, hama ulat juga menjadi tantangan. Pengendalian hama ini dilakukan dengan pemberian obat yang frekuensinya tergantung pada tingkat serangan ulat. Jika jumlahnya